Shalom, saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam acara khotbah-khotbah Kristusentris atau berfokus pada Kristus Yesus saja. Hari ini kita membahas dengan tema hati yang tenang, hati yang damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Bapak dikasih Tuhan, sebelum kita bahas, kita tundukkan kepala, kita mohon pertolongan Roh Kudus, supaya Roh Kudus menuntun hidup kita melalui firman Tuhan hari ini. Mari bersama-sama berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau sudah layakkan kami untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga Engkau layakkan kami, Engkau kudusan, sucikan, dan kuasa hidup kami. Apa yang kami katakan keluar dari mulut kami semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terus pakai hamba-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, sehingga rahasia-rahasia-Mu Engkau bukakan, sehingga semuanya diberkati, terutama jemaat-Mu yang saat ini melihat dan menonton acara ini Tuhan. Berkati melalui firman ini, Kau sertai kami dari awal sampai akhir, ke dalam tangan-Mu kami serahkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu, menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak dikasih Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, saat ini situasi hari-hari ini atau bulan-bulan atau tahun-tahun ini begitu luar biasa. Ekonomi mengalami surut yang luar biasa. Hotel-hotel yang berbintang pun banyak yang akan dijual, yang banyak yang sudah disiapkan untuk dijual. Terus pegawai-pegawainya juga kesulitan. Karena apa? Banyak yang di PHK dan banyak dipotong jam kerjanya. Mungkin pembayaran juga ya separuh atau bagaimana. Perusahaan-perusahaan sama kondisinya saat ini. Perusahaan-perusahaan di sini mengalami kemerosotan omset, sehingga banyak sekali terjadi PHK. Dan semuanya ini apalagi kena pandemi COVID dan musibah-musibah alam yang luar biasa, membuat semuanya tidak tenang. Pasti saudara dan saya pun melihat seperti ini, mungkin hati saudara dan saya tidak tenang. Bagaimana untuk menghadapi, bagaimana untuk mendapatkan dan mengalami hati yang tenang. Hati yang tenang, bagaimana saudara dan saya mendapatkan melalui firman Tuhan hari ini, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Bagaimana saudara dan saya mendapatkan? Saya baca Amsal 14 ayat 30a. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan hati yang tenang, dan hati yang tenang itu bisa menyegarkan tubuh saudara dan saya bisa segar bugar. Tetapi pada saat saudara menampilkan atau ada iri hati di dalam hidup saudara dan saya, secara nggak langsung, pelan-pelan tapi pasti membusukkan tulang. Hati yang tenang itulah yang dicari saudara dan saya. Kalau saudara hati yang tidak tenang, selalu tidak tenang, selalu tidak tenang, maka hati itu selalu tidak tenang, maka gelisah hatimu, stres pikiranmu. Apakah hati ada damai sejahtera dalam hidupmu? Maka saat ini kalau hati saudara tidak tenang, pasti tidak ada damai sejahtera di dalam hidupmu. Berarti tidak ada Yesus di dalam hidupmu. Maka kita bahas hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan dengan 3 poin, 3H ya. H yang pertama, hatimu harus selalu tenang. Kalau saudara tidak tenang pun tidak ada keseimbangan dalam tubuh saudara. Kalau saudara gelisah, stres, dapat menghasilkan segala banyak penyakit ya. Karena apa? Tidak seimbang sirkulasinya darah. Bahkan bisa juga lebih cepat tua. Dan lebih cepat tua ini kondisinya terutama untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang
harusnya umurnya masih muda, bisa menjaga muda, penampilannya, wajahnya, karena sering tidak tenang dan selalu stres memikiri masalah-masalah yang saat ini dihadapi, maka bisa juga akhirnya wajahnya itu bisa berkerut. Karena apa? Stres. Berkerut, stres, akhirnya kelihatan sangat tua, hilang ketampanannya, hilang kecantikannya. Bahkan mungkin kalau stres terus, banyak sekali sakit mah, ya. Orang bicara banyak pikiran juga mah, itu bisa sakit lambung. Dan itu semuanya stres, ya, itu bisa mengacaukan sirkulasi aliran darah di dalam tubuh saudara dan saya. Bahkan mungkin stres bisa juga membunuh saudara dan saya. Apalagi kondisi virus COVID ini. COVID yang pertama keluarlah Delta, COVID, Delta, sekarang Omikron, nanti Omikron keluar lagi, Delta Omikron, ada flu Omikron dan lain sebagainya. Tambah memperparah kondisi saat ini yang sebelum ada virus COVID-19 saja sudah susah, apalagi saat ini lebih susah lagi. Orang tua saya berkata kepada saya waktu saya masih muda, beliau mengatakan gini, "Nyo, zamanmu itu nanti susah, zaman anakmu lebih susah lagi, zaman cucumu lebih susah lagi." Karena apa? Memang kondisi dunia seperti ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan semuanya memang sudah dirancangkan oleh Tuhan, ya. Bahkan Bapak Ibu dikasih Tuhan, perusahaan-perusahaan yang saat ini yang kelihatannya besar, banyak sekali yang siap-siap gulung tikar, omsetnya merosot tajam. Bahkan keadaan sakit yang sudah sakit kena COVID ini makin susah, ya. Kondisi saat ini, ya Bapak Ibu kasih Tuhan, semuanya menghasilkan ketidaktenangan di dalam hidup saudara dan saya. Maka pasti menambah beban, hati kita selalu tidak tenang, ya. Hal yang pertama tadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, hati harus selalu tenang. Hal yang pertama. Hal yang kedua, hati tidak tenang bukan berasal dari Tuhan. Kalau hati yang tidak tenang bukan berasal dari Tuhan, ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, stres, hati yang gelisah, hati yang tidak tenang itu tidak berasal dari Tuhan. Tapi damai, sejahtera, sukacita berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus sendiri menyatakan kepada saudara dan saya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jelas sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam bahasa Aram atau Ibrani, ya, shalom. Artinya shalom itu kutinggalkan bagimu, shalom itu kuberikan kepadamu. Jelas sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan, shalom Tuhan Yesus ditinggalkan untuk saudara dan saya, bukannya ditinggalkan. Kalau barang ini ditinggalkan, mungkin bisa juga milik siapa, tapi barang ini atau damai sejahtera ini kutinggalkan bagimu, berarti bagimu, bagi saudara dan saya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jelas sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan, ditinggalkan dan diberikan kepadamu, berarti saudara dan saya sudah memiliki damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekarang ini, hari ini melalui firman Tuhan, saudara diingatkan kembali bahwa saudara dan saya sudah memiliki damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Kuberikan kepadamu berarti diberikan kepada saudara, berarti saudara dan saya sudah memiliki damai sejahtera dari Yesus Kristus. Ini yang sering
dilupakan atau sering dipelesetkan atau sering diacak-acak oleh iblis. Supaya apa? Setiap manusia, setiap saudara dan saya, orang-orang percaya, selalu diombak-ambingkan dengan masalah dan saudara akhirnya lupa. Seolah-olah Tuhan meninggalkan saudara, seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan saudara. Jelas sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera, meninggalkan damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Sudah memberikan damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara dan saya masih selalu gelisah, berarti damai sejahtera Tuhan Yesus saudara abaikan. Kalau saudara abaikan, yang senang siapa? Iblis. Karena apa? Iblis selalu mengocok-ocok saudara dan saya supaya jauh dari Tuhan, supaya saudara tidak percaya dengan pertolongan Tuhan, supaya saudara dan saya tidak memiliki damai sejahtera dari Tuhan, supaya saudara dan saya selalu gelisah, khawatir dan lain sebagainya. Ini bahaya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini saudara dan saya diingatkan kembali, diteguhkan kembali bahwa saudara dan saya sudah memiliki damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Damai sejahtera sudah ada dalam hidup saudara dan saya sekarang dan sampai selama-lamanya. Jaga ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, jaga bahwa saudara adalah sudah memiliki damai sejahtera dari Yesus Kristus. Damai sejahtera itu mahal Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dengan tubuhnya dan darahnya dia korbankan untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya memiliki damai sejahtera dari Yesus Kristus. Dan hari ini saudara dan saya sudah mendapatkan, memiliki damai sejahtera dari Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, masuk dalam poin 3. 3H yang ketiga. Hati ada shalom dari Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah ada shalom. Mungkin seperti orang-orang, kalau orang-orang pelayanan, maka kita biasanya mengatakan shalom. Shalom. Kalau saudara dan saya ada shalom ya, dalam hidup saudara dan saya yang tadi sudah diberikan kepada saudara dan saya, sudah memiliki shalom itu, maka saudara dan saya akan berjalan di dalam shalom itu. Dan saudara mengalami shalom itu dalam hidupmu. Maka saat saudara mengalami shalom dalam hidupmu, maka engkau akan mengucapkan, wow, saya memiliki shalom yang luar biasa di dalam hidup saya. Dan shalom itu adalah perlindungan Tuhan. Shalom adalah pertolongan Tuhan. Shalom adalah kemakmuran Tuhan. Shalom adalah damai sejahtera Tuhan. Shalom adalah ketenangan Tuhan. Shalom adalah kepuasan di dalam Tuhan. Dan semuanya ini sudah diwariskan kepada saudara dan saya. Diwariskan dari mana? Dari Yesus Kristus Tuhan. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan. Shalom itu sudah ada dalam hidupmu. Berarti kalau shalom itu ada dalam hidupmu, maka saudara hari ini dan seterusnya, shalom itu adalah perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemakmuran Tuhan, damai sejahtera Tuhan, ketenangan Tuhan, kepuasan Tuhan, dan stres sudah tidak ada dalam hidupmu. Stres sudah tidak ada dalam hatimu. Maka mulai hari ini, H yang keempat, ya, saya tambahi satu, H yang keempat, hati memiliki shalom bagi saudara dan saya. Kalau hati memiliki shalom dalam hidupmu yang sudah ditinggalkan dari Yesus, shalom itu dalam hidupmu dan sudah diberikan shalom itu dalam hatimu, maka hatimu sudah memiliki shalom. Kalau saudara sudah memiliki hati shalom, maka saudara akan selalu dapat terbebaskan dalam segala masalah saudara, dapat pertolongan dalam setiap masalah saudara. Maka mulai hari ini dan seterusnya, jangan ada kegelisahan dalam hidupmu, jangan ada kekhawatiran dalam hidupmu. Saudara bebas dari ketakutan, bebas dari stres,
bebas dari kegelisahan, bebas dari kekhawatiran. Maka saat ini saudara dan saya pasti selalu sehat badanmu, pasti selalu bersemangat. Aku sudah ada shalom dalam hidup saya. Pasti ada tenaga penuh di dalam hidupmu. Kalau saudara ada tenaga, sukacita, badan sehat, maka saya percaya saudara akan bisa melewati setiap badai kehidupan apapun, badai kehidupan dalam dunia ini. Saya percaya menghadapi masalah apapun dalam hidup ini, maka saudara dan saya pasti dapat melewati badai kehidupan ini. Katakan amin bersama-sama 3 kali. Pasti dapat melewati badai hidup ini. Pasti dapat melewati badai hidup ini. 3 kali. Pasti dapat melewati badai hidup ini. Katakan amin. 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 Jadi saya ulang lagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Pembahasan firman Tuhan hari ini ada 4 H. H pertama, hatimu harus selalu tenang. H kedua, hati tidak tenang bukan berasal dari Tuhan. H yang ketiga, hati ada shalom dalam Yesus. Hati yang keempat, hati yang memiliki shalom yang selalu ada dalam hidupmu. Maka Bapak kasih Tuhan, dengan 4 H ini shalom sudah ada dalam hidupmu. Kami percaya mulai melalui firman Tuhan ini saudara sudah dibebaskan di dalam masalah saudara. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa, sehingga semuanya Engkau sudah layakkan kami. Mulai hari ini kami sudah menikmati shalom dari Yesus Kristus. Dan setiap bidang kehidupan kami, setiap bidang usaha kami, setiap bidang kesehatan kami, selalu ada shalom dalam hidup kami. Selalu ada shalom di dalam tubuh kami. Selalu ada shalom di dalam perjalanan setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya shalom itu sudah kami jalankan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya shalom itu sudah tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mulai hari ini shalom itu sudah menguasai hidup kami. Dan shalom ini menuntun menjalani hidup kami, sehingga kami selalu bebas dari kegelisahan dan kekhawatiran. Karena kami memiliki shalom, saudaraku sekarang memiliki shalom yang dari Yesus. Hidup saudara selalu ada damai sejahtera, kemakmuran rohani dan jasmani, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Mulai sekarang saudara dan saya sudah bebas dari kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Bahkan yang menghimpit masalah saudara, apapun masalah saudara, mulai ekonomi, mulai sakit penyakit, mulai sukacita, damai sejahtera yang tidak ada dalam hidup. Mulai hari ini, damai sejahtera sudah ada dalam hidupmu. Sakit penyakitmu kami percaya, karena engkau sudah bersemangat, engkau sudah ada shalom dalam hidupmu. Setiap masalah saudara boleh ada. Masalah mau kecil, mau sedang, mau besar, mau sebesar gunung apapun, kami percaya Tuhan. Karena ada shalom dalam hidupmu dan hidup saya, maka shalom itu akan menuntun kami, akan melewati, bahkan berjalan di atas badai hidup kami. Dan kami pasti menang di dalam Yesus Kristus. Kami pasti dapat melewati badai itu di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena ada shalom di dalam hidup saudara dan saya. Karena ada shalom di dalam tubuh saudara dan saya. Karena ada shalom di dalam hati saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom itu kami pertahankan sampai kami sudah tugas kami selesai di dunia ini. Karena shalom itu yang selalu mengingatkan melalui firman Tuhan ini. Saudara dan saya selalu diingatkan bahwa saudara dan saya mempunyai shalom Yesus di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati. Bersama-sama katakan, bersama-sama katakan, bersama-sama katakan, amin. Terima kasih Bapak dikasih Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tolong follow, like, dan subscribe dalam tombol di hadapan saudara, supaya
like dan subscribe ini selalu memberikan materi-materi yang terbaru dan saudara cepat menerima di dalam tayangan video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.